know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Halo G-Kids, apa kabar? Ketemu kembali sama Lause Lolita. Udah sekian lama ya nggak ketemu. Lause jarang di kelas besar, biasanya Lause ada di kelas kecil. Nah, adik-adik, Lause mau ajak ibadah hari ini. Udah siap semuanya? Ya, ayo kita siap di depan YouTube ya, baik melalui HP ataupun TV. Ayo kita sama-sama siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih melalui kecanggihan teknologi di masa pandemi ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Tuhan siapkan hati kami agar kami bisa mengikuti baik melalui puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kerohanian kami makin bertumbuh, kami makin mencintai Tuhan, makin bergantung pada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini temanya masih tentang Heroes of Faith ya, tentang Daniel. Nah, Daniel itu selalu bergantung pada Tuhan, selalu meminta petunjuk pada Tuhan ya. Lalu ada satu lagu bagus ya dari Jana Alaira ya, Show Me the Way. Yuk, mari kita nyanyikan sama-sama. Pakai gerakannya, ayo sama-sama di rumah ya. Jangan males ya. Show me the ways, your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Oh, show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, the truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord, in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. So I do. I trust in you. I trust in you. Oh, I trust in you. Oh my God, I trust in you. Ya, anak-anak, hari ini cerita tentang Daniel. Nanti Lause Yogi yang akan membawakan ceritanya ya. Tapi anak-anak pasti tahu kan siapa Daniel ya? Ya, dia seorang yang pemikir dan dia adalah
orang yang sangat dipercaya oleh 3 raja dalam 3 masa pemerintahan. Berarti lama sekali ya dia kepake terus jadi menteri ya, bahkan mungkin perdana menteri ya. Jadi orangnya sangat sangat kepake gitu ya sama raja-raja. Berarti dia sangat pintar, pandai, dan juga yang pasti dia selalu taat pada firman Tuhan ya. Dia selalu menjadikan firman Tuhan pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya, sehingga apapun yang diperbuatnya berhasil. Bayangin ya, ada pernah dengar nggak menteri di Indonesia kepake terus 3 kali pemerintahan presiden? Wah, jarang ya, jarang banget ya. Paling ada 2 kali, itu pun kalau presidennya masih sama, nanti nggak kepake lagi ya, atau nggak udah terlalu tua. Tapi Daniel hebat ya, dia dari 3 raja, Nebukadnezar, siapa lagi, ada Belshazzar sama Darius ya, dia jadi menteri. Kita mau nyanyi sama-sama, firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Sebagaimana Daniel, kita juga rindu firman Tuhan menerangi hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan sekali lagi. Jalanku, terang bagi jalanku. Halo G-Kids, berjumpa lagi dengan Lause Yogi di Sekolah Minggu Online G-Kids Ministry. Apa kabarnya nih G-Kids seminggu ini? Lause dengar kalian sedang PTS ya? Lause doakan semoga ujian kalian berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Hari ini Lause Yogi akan menceritakan firman Tuhan kepada G-Kids semua yang ada di rumah. Tetapi sebelumnya, yuk kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama sekolah minggu secara online. Tuhan, kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, dan kini saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap daripada kami untuk fokus mendengarkan cerita firman Tuhan dan boleh meneladani dari cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kids, pastinya kalian suka dengan makanan yang enak-enak.
Kalian suka pizza mungkin? Suka burger? Suka spaghetti? Atau makanan-makanan favorit kalian lainnya? Nih kids, kalau seandainya suatu hari kalian diundang oleh seseorang mengajak kalian makan makanan yang sangat enak tadi, kalian mau nggak kids? Mungkin ada ayam panggang, ada buah-buahan, pokoknya makanan-makanan yang paling lezat yang Cikids pernah rasakan. Kalau kita ditawari begitu, pastinya kita nggak akan nolak ya Cikids. Apalagi makanan yang dihidangkan selain enak, itu gratis juga. Tetapi beda dengan satu orang ini loh Cikids. Seorang yang diceritakan di dalam Alkitab, yang diberikan makanan enak-enak dari seorang raja, tetapi justru menolaknya. Wah, kenapa ya kids dikasih makanan yang enak, makanan yang lezat dari raja, tapi dia malah menolaknya? Orang ini bernama Daniel, tokoh Alkitab sekaligus tokoh iman yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Dan Lause Yogi akan menceritakan tentang kisah Daniel yang menolak makanan enak ini dari kitab Daniel, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang ke-21 Cikids. Diceritakan pada saat itu, orang-orang di Yehuda itu diserbu oleh kerajaan Babel pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Wah, kenapa ya kids orang Israel sampai diserang oleh raja dari Babel? Pada saat itu, ketika kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Yoyakim, mereka berbuat dosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Mereka tidak hanya diserang Cikids oleh kerajaan Babel, tetapi banyak orang dari Yehuda itu ditawan, dibawa dari tanah kelahirannya menuju daerah baru di kerajaan Babel. Tentunya bagi orang Israel, ketika mereka ditawan dan dipindahkan menuju kerajaan Babel, itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan Cikids. Sebab mereka harus berpisah dengan tanah kelahiran mereka, berpisah dengan daerah yang mereka kenali, terlebih mereka menjadi jauh dari bait Allah, tempat di mana beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di antara tawanan-tawanan orang Yehuda tadi, di antara tawanan-tawanan orang Israel tadi ya kids, ada beberapa orang yang dipilih oleh raja. Dan tentunya raja tidak memilih orang yang sembarangan. Raja hanya memilih anak-anak muda yang penampilannya baik. Selain itu juga mereka anak-anak yang cerdas. Di antara anak-anak muda yang cerdas, berpenampilan baik itu ada seorang bernama Daniel. Lalu raja memerintahkan kepada Aspenas, seorang pelayan kerajaan, untuk memberikan makanan kepada anak-anak muda yang cerdas tadi, makanan yang berasal dari makanan raja. Kalau makanan raja ya kids, pastinya makanan yang lezat, makanan yang enak. Gak mungkin kan seorang raja hanya memakan makanan-makanan yang biasa saja. Mengetahui hal tersebut, Daniel malah menolaknya. Daniel gak mau kids memakan makanan yang berasal dari meja raja. Makanan-makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh Raja Nebukadnezar tadi. Akhirnya dia bilang kepada Aspenas, kami tidak mau makan makanan dari raja. Berikan saja kami sayur-sayuran. Aneh banget Daniel ini ya. Udah dikasih makan makanan yang enak, malah milihnya sayur-sayuran. Aspenas mau nggak ngikutin apa kata Daniel? Pastinya nggak mau ya Cikids. Karena Aspenas juga takut kalau ketahuan sama raja, Aspenas tidak melakukan perintahnya.
Tetapi Daniel berkata begini kepada Aspenas, "Jangan khawatir, kasih aja kami sayur-sayuran. Nanti lihat siapa yang paling sehat antara kami, orang yang tidak makan dari makanan raja, dengan orang-orang yang makan dari makanan-makanan raja." Akhirnya Aspenas menyetujui itu, kids. Setiap kali jam makan, Aspenas memberikan sayur-sayuran kepada Daniel. Ternyata benar, kids. Setelah waktu berlalu, ternyata Daniel itu perawakannya semakin gemuk, semakin sehat. Gak cuma gemuk dan sehat, karena Tuhan Allah melihat bahwa Daniel adalah orang yang taat kepadanya dan orang yang tidak mau menajiskan diri dari makanan-makanan raja. Allah semakin mengasihi Daniel. Dan Allah memberikan kecerdasan kepada Daniel sehingga Daniel menjadi orang yang terkenal bijaksana dan penuh hikmat. Kids, kenapa sih ya kalau kita pikir lagi Daniel itu menolak makanan dari raja? Bukankah sesuatu yang menyenangkan kalau kita bisa makan sesuatu yang enak? Apalagi makanan di dalam kerajaan. Makanan yang dimakan oleh seorang raja, seorang penguasa. Bagi Daniel, orang yang takut akan Tuhan, orang Yahudi yang taat kepada Tuhan Allah, makanan bukan persoalan mengenyangkan perut. Makanan bukan sekedar hal yang bisa dinikmati oleh lidah loh, kids. Bagi Daniel, makanan mendandakan satu relasi antara dia dengan Tuhan. Kids, tentunya kita tahu ya, Raja Nebukadnezar bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia seorang penyembah berhala, penyembah dewa-dewi Babel. Nah, Daniel tidak mau menajiskan diri dengan memakan makanan yang dimakan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Dia tidak mau mentaati atau menundukkan dirinya kepada seorang raja yang tidak mengenal Allah. Itu yang pertama. Jadi, Daniel hanya mau menundukkan diri dan taat kepada Tuhan Allah. Yang kedua, makanan menandakan sebuah relasi, sebuah hubungan. Dengan memakan makanan yang disediakan oleh raja yang tidak mengenal Tuhan Allah, artinya bahwa Daniel sudah membangun ikatan, membangun relasi yang erat dengan seorang raja. Sebab pada masa itu ya kids, kalau seseorang diundang makan oleh raja, lalu memakan makanan bersama-sama dengan raja, artinya dia sudah membuat ikatan dengan raja tersebut. Tetapi Daniel ingin terus mengikat relasi, mengikat hubungan dengan Tuhan Allahnya meskipun dia jauh dari bait Allah. Wah, luar biasa ya imannya Daniel ini. Meskipun Daniel saat ini berada di Babel, jauh dari Yerusalem, tidak ada bait Allah. Tetapi Daniel yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan semesta alam. Dia ada di mana saja, bahkan ketika dia ada di Babel. Oleh sebab itu, Daniel menolak makanan yang enak dari raja karena dia hanya ingin mengikat relasi, hanya ingin berhubungan dengan Tuhan Allah. Wah, luar biasa sekali ya Daniel ini. Padahal yakin kalau kita pikir-pikir, kalau sampai Daniel ketahuan menolak makanan dari raja, itu bisa mengancam jiwanya. Bisa saja kalau misalkan Daniel ketahuan dia dihukum mati oleh raja karena menolak perintah raja. Tetapi Daniel adalah orang yang beriman kepada Tuhan Allah. Sehingga dia yakin kalau dia berbuat benar, maka Tuhan Allah akan melindungi dan memeliharanya. Dan memang terbukti yakin, seperti tadi Lause Yogi bilang, setelah waktu berlalu, justru Daniel yang hanya makan sayur-sayuran itu, dia menjadi tambah gemuk dan tambah sehat. Itu karena pemeliharaan dari Tuhan.
Nah kids, hari ini kita belajar lagi ya dari tokoh Alkitab dan dari tokoh iman bernama Daniel ini. Bahwa kita harusnya taat dan tunduk kepada Tuhan Allah. Kita tidak sembarangan menajiskan diri kita dengan hal-hal yang mungkin kelihatan nikmat, kelihatan enak. Lalu yang kedua, kita belajar dimanapun kita berada, kids, kita harus terus berelasi dengan Tuhan kita. Kita harus berhubungan terus dengan Tuhan kita. Meskipun di dalam kondisi yang sulit yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan tidak akan selamanya kita berada di dalam kondisi yang sulit ya kids. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita terus berhubungan dengan Tuhan, pada saatnya pasti Tuhan akan melimpahkan berkat kepada kita. Seperti Tuhan melimpahkan berkat kepada Daniel. Dan diceritakan di dalam Alkitab ini bahwa Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Jadi Daniel ada di Babel itu, kids. Tidak hanya pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, tetapi sampai berganti-ganti raja. Daniel tetap ada di sana, menjadi orang yang penuh hikmat, menjadi orang kepercayaan raja. Karena dia taat kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama meneladani sikap dari Daniel ini. Kita menjadi orang yang senantiasa taat kepada Tuhan dan berhubungan baik dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar dari tokoh iman bernama Daniel. Dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisi hidup yang dia alami saat ini, dia senantiasa taat kepada Tuhan. Meskipun dia mengalami kesulitan karena dia menjadi orang buangan di Babel. Meskipun dia ditawari oleh makanan yang lezat, tetapi Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makan makanan yang disediakan raja. Bukan karena dia menolak berkat, tetapi karena Daniel tahu bahwa dia hanya mau tunduk kepada Tuhan yang benar. Dan Daniel juga senantiasa ingin membangun relasi dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan juga senantiasa taat kepada Engkau dan membangun relasi dengan Engkau dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kids, yuk kita buka Alkitab lagi, kita akan membaca ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalan kita terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 1a. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Saya ulangi sekali lagi ya. Dari Pengkhotbah 12 ayat 1a. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tuhan memberkati Kids semua.